Oke, kawan-kawan, kali ini kami akan menjelaskan tentang layouting peta dengan menggunakan software QGIS. Sesuai request kemarin, layout yang akan kita bikin adalah layout peta kecamatan yang bisa digunakan untuk publikasi kecamatan dalam angka, atau bisa juga nanti outputnya digunakan untuk kebutuhan lainnya. Sebagai gambaran, output peta nanti yang kita hasilkan seperti ini. Ini untuk yang bentuknya landscape ya. Nanti ada dua jenis, landscape dan portrait. Untuk yang landscape seperti ini peta utamanya. Di peta utama nanti terlihat batas desa. Ini ada desa Dempo Makmur, desa Curug Jare, desa Selibar, dan sebagainya ya. Kemudian terlihat juga kecamatan tetangganya. Ini kecamatan Pagaralam Selatan, Dempo Utara, kecamatan Dempo Tengah, terus yang sebelah sini ini kecamatan Pagaralam Selatan juga ini. Kemudian kalau dia bertetangga dengan berbatasan dengan kabupaten lain juga akan terlihat. Ini sebelahnya bagian atas Kabupaten Patawang dan Kabupaten Lahat. Ini sebagai info, ini peta Kota Pagaralam. Kemudian untuk keterangan lainnya di sekelilingnya ini longitude latitude ya. Kemudian di sebelah kanan atas ini insert peta. Jadi di sini kelihatan posisi kecamatan itu dalam satu kabupaten. Kemudian di sebelah kiri bawah ada legenda peta, keterangan simbol-simbolnya seperti biasa. Kemudian ada petunjuk arah utaranya, kemudian ada skala peta, kemudian ada sumber petanya. Sumber peta yang kita gunakan jelas adalah wilayah kerja statistik. Harus disebut kayak gini, oke? Karena ini adalah peta lapangan kita. Kemudian sebagai base map kita gunakan Google Hybrid. Jadi nanti kalau misal di zoom ini kelihatan ini peta Google. Kemudian sebagai catatan juga, layout peta ini template peta yang kita pakai ini, yang kami bikin ini belum otomatis memilih nanti bentuknya portrait atau landscape kayak ini. Portrait atau landscape kayak tadi ya, balik. Nah, jadi ini harus disesuaikan dengan kebutuhannya, mau bikinnya portrait atau landscape. Misal dia bentuknya panjang kayak ini, ya sudah kita pilih yang portrait. Oke. Kemudian sebagai catatan juga, ini nanti template-nya belum bisa langsung digunakan untuk generate satu kecamatan dalam satu kabupaten. Jadi kawan-kawan harus setting satu kecamatan, kerjain satu dulu, kemudian baru kecamatan lain setting lagi kayak gitu. Oke, karena ya dalam tahap belajar juga kami belum ngerti caranya. Oke, kemudian bahan yang kita butuhkan ini file projectnya layout kda.qgz ya. Kemudian ini komposernya, file komposernya. Kemudian file peta yang kita butuhkan nanti saya sertakan juga. Ini batas provinsi di Pulau Sumatera ya. Kemudian kita butuh juga peta batas kabupaten dalam satu provinsi. Kemudian kita butuh juga batas kecamatan, kemudian batas desa dalam satu kabupaten. Ini saya contohkan pakai yang Kota Pagaralam. Ini nanti kawan-kawan batas kecamatan, batas desa itu kawan-kawan
bikin sendiri di solve dari peta SLS ya. Oke, kita ke QGIS-nya, kita open project-nya. Biasanya kalau buka itu akan diminta kayak gini. Nah, handle unavailable layer. Kita sesuaikan aja batas desa, kita browse peta batas desa, kita browse saja. Mana tadi? Nah, ini. Oh ya, untuk file layernya, file petanya terserah mau pakai GPKG atau SHP atau QJSON kayak gitu, bebas. Ini saya contohkan pakai GPKG ya. Pertama tadi kita load peta batas desa, open, kemudian peta batas kecamatannya. Ini minta juga batas kecamatan, jadi ada 2 ya, kita ikutin aja pokoknya. Batas kecamatan lagi, batas kecamatan ada 3 ya, 3 kali, dan batas kabupatennya, kemudian batas provinsi. Oke, apply. Oke, ini ya. Jadi ini saya nyontohkan pakai peta kota Pagaralam. Di sini berbatasan dengan Bengkulu, kemudian di sekelilingnya ada Kabupaten Muara Enim, ada Lahat, ada Empatawang. Kemudian untuk setelah di load, kita langsung ke layoutnya. Nah, ini kita lihat layoutnya ada dua jenis, landscape atau portrait. Terserah nih kita mau ngerjain yang mana dulu, kecamatan mana dulu, contoh bagusnya yang mana. Misal nih kita mau bikin Pagaralam Utara. Nah, kalau kayak gini memanjang, bagusnya yang landscape. Nah, kalau misal mau bikin yang Dempo Selatan, bagusnya kita bikin portrait biar kelihatan semua ya, biar maksimal. Ya, kita bikin yang Pagaralam Utara, berarti kita pilih yang layout untuk yang landscape. Nah, langsung ya. Kalau kita lihat di sini posisinya belum pas ya untuk peta insertnya. Nah, kita karena ini masih cupu ya, masih belajar juga bikin template layout, jadi kita harus manual settingnya satu-satu. Di sini ada keterangannya ya, item-itemnya. Untuk map 1 itu yang ini, peta insert map 1. Kemudian untuk peta 2, map 2 itu yang peta utama. Oke, kita setting. Pertama kita setting untuk peta insertnya dulu, map 1. Ini kan terlihat posisinya belum, masih salah ya. Dempo Utara itu ada yang di sini, posisinya di sini dan di sini. Jadi kita setting dulu map 1-nya. Kita kembali ke tampilan utamanya QGIS. Nah, untuk peta insertnya kita kan nggak perlu keterangan nama-nama aja ya, nama-nama ya. Jadi peta insertnya itu kosongan kayak gini, cuman posisi doang. Jadi semuanya kita hidden aja. Untuk peta batas provinsi, batas kabupaten, semuanya kita hide. Kemudian batas desa nggak perlu juga ya. Kemudian batas kecamatan. Nah, batas kecamatan nanti pakai yang ini ya, ada keterangan batas insert. Jadi yang copy ini di hide. Kemudian kan posisinya masih salah, kita mau bikin yang ini kan,
Jadi kita sesuaikan pakai filter. Pakai filter, kita filter yang nama kecamatan tidak sama dengan Dempo Utara. Dempo Utara sih, Dempo. Maaf. Pagar Alam Utara. Nah, ini. Oke, jadi bentuk peta insert kayak gini ya. Kita balik ke, kalau sudah kayak gini di tampilan utamanya, kita balik ke peta tadi. Nah, ini belum berubah. Biar berubah, di map 1 item properties, lognya di unchant. Ini kan masih centang, kita uncentang, dia langsung berubah sesuai peta yang tadi. Kemudian kita lock lagi. Oke, jangan lupa di lock biar dia ngunci posisinya. Kemudian sekarang kita setting map utamanya, peta utama map 2. Ini kan belum ada keterangan label-labelnya. Nah, kita setting, kita ubah di sini. Kita butuh batas provinsi, kita munculin batas kabupaten, kita munculin. Kemudian batas kecamatan kita pakai yang copy ya. Nah, ini batas kecamatan karena masih yang ini berarti kita filter, kita buka untuk yang Pagar Alam Utara. Ini kenapa tidak sama dengan, karena kita filter selain Pagar Alam Utara, biar jadi yang selain Pagar Alam Utara kelihatan kayak gitu. Oke, kemudian kita butuh batas desa di Pagar Alam Utara. Kita tampilin batas desanya, dan batas desa masih yang ini ya, masih yang Dempo Tengah. Berarti kita filter untuk Pagar Alam Utara. Oke, nah udah muncul ya, udah sesuai. Kemudian kita balik ke layout tadi. Ini belum berubah di map 2 ya, masih tampilan nama, jadi sama kayak map 1 tadi. Kita centang uncheck yang di lognya. Nah, ya udah berubah ya, jangan lupa di log. Oke, kemudian nah kita sesuaiin posisinya. Misalnya ini kurang besar nih, atau kurang geser. Untuk geser-geser peta di dalamnya, kita bisa pakai yang ini, move item content. Nah, jadi peta-peta di dalamnya bisa kita geser-geser kanan kiri atas bawah. Kalau misal kurang besar, kita skalanya kita kecilin. Nah, dia besar ya. Kayaknya udah pas, jadi udah sesuai. Kalau udah sesuai kayak gini, tinggal kita ekspor ke JPEG atau PNG ya. Jangan lupa posisinya lock ya tadi. Kita ekspor as image. Oke, di close aja.
tinggal kita kasih nama, misal nih jadi pagar alam utara. Save. Oke, udah selesai. Oke, udah jadi ya. Udah sesuai. Nah, ini kenapa saya di template-nya nggak ngasih judul peta. Memang nggak disediain judul peta. Karena saya mikirnya nanti untuk dipublikasi. Jadi nanti di halamannya ya nyesuaiin aja dengan template di publikasinya, tinggal ditempel aja JPEG-nya ini. Nama judul petanya terserah mau dikasih apa, mau lebih enak settingnya di luar daripada setting di sini. Kemudian itu untuk yang landscape. Untuk yang portrait sama. Oke, misal kita mau bikin yang portrait, kita mau bikin yang tempo tengah. Tempo tengah kan memanjang portrait ya, cocoknya portrait. Nah, kita bikin yang project layout portrait. Nah, kayak gini. Kemudian sama kayak tadi, kita setting di map satunya. Map 1 belum pas ya posisinya. Kita setting ininya. Kita deaktif batas provinsi, batas kabupaten, batas desa, dan batas kecamatannya kita pakai yang insert ini. Kita filternya kita ganti. Oke, udah pas ya kayak insertnya. Kita balik ke sini, kita lock unlock. Nih, udah berubah dia. Kita lock lagi. Kemudian untuk peta utamanya, kita insert sudah oke. Peta utamanya kita buka yang batas provinsi, batas kabupaten, batas kecamatannya pakai yang copy. Kita sesuaiin filternya tempo tengah. Buka, kemudian batas desanya, batas desa masih yang pagar alam utara, kita filter juga. Oke. Oke. Nah, udah pas. Nah, kalau kita balik ke sini, kita sesuaiin posisinya. Nah, ini misal kurang geser ya ini. Kita geser aja. Ya, kita unlock tadi. Kemudian kalau belum pas kita geser. Nah, udah pas. Bawahnya ini zoom. Apa sih? Udah sesuai. Nah ya, kemudian ini saya bikin teks sendiri.
kursornya. Nah, saya bikin label sendiri. Kenapa? Ini label bikinan manual. Kenapa? Karena di pagar alam tuh di batas atas ada Kabupaten Lahat, berbatasan dengan Kabupaten Lahat, di bawah kiri bawah berbatasan dengan Kabupaten Lahat, di sebelah kanan juga ada Kabupaten Lahat. Jadi kalau di QGIS-nya sih dia pasti cuma nampilin satu label, jadi biar ini munculnya cuma di atas kan, label Kabupaten Lahat, jadi biar bagus, biar di bawah juga muncul, saya bikin label baru, ditutup aja biar sama tulisannya. Nah, ini Kabupaten Lahat. Kalau kawan-kawan mau bikin label bisa di copy paste. Nah, ini. Oke. Kemudian atau kalau nggak mau ini labelnya nggak mau dipakai, di hide aja. Nih, label ini di hide aja tinggal. Kemudian ini untuk label saya juga nambahin label Provinsi Bengkulu, karena kalau bawaan dari QGIS-nya dia ketutup dengan legenda ini datanya, jadi saya tambahin sendiri. Kemudian ini saya bikin juga untuk yang batas Kabupaten Muara Enim, biar senada aja sih, jadi saya bikin ulang. Oke, udah cocok kayak gini ya, tinggal kalau sudah oke tinggal di ekspor ke image, ini request saja. Nah, ini kita kasih nama Dempo, save. Oke, udah jadi. Nah, ini hasilnya. Nah, kan filenya udah PNG, jadi tinggal edit aja, tinggal nempel di file publikasinya. File publikasinya Word ya sudah, tinggal dimasukin ke Word. Kalau file publikasinya pakai InDesign, tinggal dimasukin ke InDesign-nya, tinggal nambahin judul peta. Oke, sampai sini kawan-kawan, ini save aja. Kalau ada yang masih perlu ditanyakan, nanti tinggal hubungi ke kami saja. Oke, terima kasih, sampai jumpa.